You're the man of the house now. Let's see who are. Who have you? Halo sahabat super semuanya, bagaimana kabar Anda dan masa depan Anda? Ayo cepat bangun, karena masa depan Anda tidak bisa dikejar dengan hanya tiduran saja. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Babysitter. Film ini rilis pada tahun 2017, menceritakan tentang seorang anak tunggal yang penakut dan manja, mempunyai pengasuh seorang wanita muda yang sangat seksi. Bagaimanakah keseruan dia dan pengasuhnya? Langsung saja kita simak alur cerita filmnya. Film ini menceritakan tentang seorang anak SD yang penakut bernama Cole. Diceritakan pada saat pulang sekolah, Cole menunggu dijemput untuk pulang. Dia menunggu dijemput bersama temannya yang bernama Melanie. Ternyata Melanie lah yang terlebih dahulu dijemput oleh ayahnya. Dan mereka pun langsung pergi, meninggalkan Cole yang masih menunggu untuk dijemput. Karena jemputannya belum juga datang, Cole pun memutuskan untuk pulang sendiri dengan berjalan kaki. Saat dalam perjalanan pulang, Cole pun didatangi oleh teman-temannya yang suka membuli dia. Tanpa ampun mereka pun langsung membuli Cole dan berniat untuk memukuli Cole. Tetapi saat mereka akan memukuli Cole, dari kejauhan terlihat seorang wanita menghampiri mereka. Wanita ini adalah babysitternya Cole yang akan menjemput Cole. Dan wanita ini bernama Bee. Singkat cerita, Bee pun berhasil mengusir orang yang membuli Cole dan langsung menjemput Cole untuk pulang. Saat perjalanan pulang, Cole pun bercerita kepada Bee bahwa orang tuanya akan pergi berlibur selama seminggu di luar kota, dan tinggal mereka berdua saja yang ada di rumah. Mendengar hal itu, Bee mengatakan kepada Cole bahwa besok mereka berdua bisa berpesta di dalam rumah. Singkat cerita, pada keesokan harinya, orang tua Cole pun sudah berkemas untuk pergi berlibur, dan hanya meninggalkan Cole dan Bee berdua saja di rumah. Setelah orang tuanya meninggalkan rumah, Cole dan Bee pun merayakannya dengan cara berpesta. Sampai akhirnya mereka berdua tertidur karena kelelahan. Keesokan harinya, seperti biasanya Cole pergi ke sekolah. Dari dalam sekolah, Cole melihat Bee keluar dari swalayan bersama seorang pria. Walaupun pria itu terlihat sangat cupu, Bee terlihat sangat mesra dengan pria itu. Pada malam harinya saat Cole hendak tidur di kamarnya, Bee pun menghampiri Cole dan mengatakan bahwa beberapa temannya akan datang malam itu. Lalu meninggalkan Cole sendiri di kamarnya. Cole yang belum bisa tidur, lalu menghubungi Melanie untuk bisa ngobrol bersamanya. Cole pun bercerita bahwa dirinya belum bisa tidur. Lalu dia mengatakan bahwa beberapa teman Bee sedang berada di rumahnya. Lalu Melanie pun menyuruh Cole untuk melihatnya, karena Melanie beranggapan bahwa Bee dan teman-temannya akan melakukan hal yang mesum. Cole pun menuruti perkataan Melanie. Cole pun keluar kamar untuk melihat apa yang dilakukan Bee dan kawan-kawannya. Sambil mengendap-endap, Cole melihat Melanie dan kawan-kawan sedang bermain truth or dare menggunakan sebuah botol. Cole melihat ada 5 orang teman Bee yang datang ke rumahnya, termasuk pria cupu yang ditemui Bee di swalayan kemarin. Lalu permainan truth or dare pun dimulai. Bee pun terpilih untuk memilih truth or dare. Lalu Bee pun memilih dare atau tantangan. Ternyata, tantangannya adalah untuk mencium semua orang yang berada di situ. Lalu, Bee pun melakukannya. Dia menciumi semua orang yang ada di situ. Lalu, tibalah giliran pria cupu tersebut untuk dicium oleh Bee. Bee pun mulai mendekati pria tersebut.
Setelah berhadapan dengan pria tersebut, Bi pun langsung menciumnya. Setelah selesai menciumnya, Bi pun memperhatikan wajah pria cupu tersebut. Lalu tiba-tiba, Bi menancapkan pisau tepat di kepala pria tersebut. Melihat hal itu, Cole pun langsung kaget dan melongo dibuatnya. Ternyata pria tersebut sengaja dibawa Bi ke situ untuk dijadikan tumbal ritual yang dilakukan oleh Bi dan kawan-kawan. Karena faktanya, mereka adalah kelompok penyembah setan. Dengan menumbalkan darah dari orang yang tak berdosa, mereka berharap bisa mengabulkan semua keinginannya. Melihat hal tersebut, Cole yang ketakutan pun langsung lari menuju kamarnya. Lalu dia menelpon 911 untuk menceritakan pembunuhan yang terjadi di rumahnya. Dengan membawa pisau kecil, dia pun berniat untuk meninggalkan rumahnya. Tetapi, karena kamarnya terletak di lantai 2 yang sangat tinggi, dia pun tidak jadi untuk keluar rumah. Dia pun memutuskan untuk berpura-pura tidur di kamarnya. Lalu tiba-tiba, masuklah Bi dan kawan-kawan ke dalam kamar Cole. Mereka berniat untuk mengambil darah Cole, karena mereka menganggap Cole seorang anak yang tak berdosa. Dan tentu saja, darahnya sangat cocok untuk dijadikan ritual mereka. Mendengar hal tersebut, Cole pun sangat ketakutan. Singkat cerita, darah Cole pun berhasil diambil oleh mereka. Karena menganggap Cole masih tertidur, mereka pun langsung meninggalkan kamar Cole. Melihat mereka semua sudah pergi, Cole pun berniat untuk kabur dari kamarnya. Dengan menggunakan spray yang diikat pada kasurnya, Cole berniat untuk menuruni kamarnya. Tetapi sebelum Cole berhasil kabur, Cole pun ambruk karena kehilangan banyak darah, dan kejadian tersebut disaksikan oleh Bi. Saat tersadar, Cole pun sudah berada di kursi dengan posisi tangan terikat. Bi dan kawan-kawannya pun tepat berada di hadapan dia. Lalu, Cole pun berhasil melepaskan ikatannya menggunakan pisau kecil yang dia bawa. Cole pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui semua yang terjadi, tetapi Bi tidak mempercayainya. Lalu mereka pun berdebat. Saat mereka sedang berdebat, datanglah polisi tadi ditelepon oleh Cole. Tetapi temannya Bi melemparkan tombak tepat mengenai kepala polisi tersebut. Tetapi sebelum meninggal, polisi tersebut berhasil menembak salah satu teman Bi. Lalu polisi itu pun meninggal, menyisakan satu orang polisi lagi. Tetapi, Bi berhasil menggorok leher polisi yang tersisa tadi. Setelah berhasil membunuh kedua orang polisi tersebut, Bi dan teman-teman lalu mendekati kawannya yang tertembak. Melihat hal tersebut, Cole pun mencuri kesempatan untuk bisa kabur dari situ. Dia pun berlari menuju lantai 2 rumahnya. Salah satu temannya Bi pun berusaha untuk mengejarnya. Saat hampir tertangkap, Cole pun mendorong temannya Bi tersebut. Teman Bi pun terjatuh dan mendarat tepat pada sebuah piala yang menancap pada lehernya. Dia pun meninggal di tempat. Cole pun segera masuk ke dalam kamarnya dikejar oleh Bi dan kawan-kawan. Cole pun berhasil kabur melewati jendela kamarnya. Lalu dia pun berlari masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang, dia menemukan korek dan kembang api, dan dia pun membawanya. Lalu, dia pun bersembunyi di lorong bawah rumahnya. Tetapi teman Bi mengetahuinya, lalu dia pun ikut masuk ke dalam lorong untuk mengejar Cole. Tetapi setelah teman Bi berada di dalam, Cole pun menyalakan petasan dan langsung keluar dari lorong tersebut, meninggalkan teman Bi yang masih berada di dalamnya. Lalu petasan pun meledak dan teman Bi pun meninggal di tempat. Sekarang, Cole dihadapkan dengan teman Bi yang datang menghampirinya. Dia langsung mencekik Cole dengan sangat kuat. Tetapi ketika Cole sedang kesulitan untuk bernafas, ada seseorang yang melemparkan telur ke rumah Cole. Ternyata, teman yang suka membuli Cole di sekolahan melempari rumah Cole dengan telur dengan maksud untuk membuli Cole. Tetapi, dengan aksinya tersebut membuat teman B melepaskan cekikannya terhadap Cole. Momen tersebut pun dimanfaatkan Cole untuk lari. Cole berlari menuju rumah pohon yang ada di halaman rumahnya. Teman B pun terus mengejarnya. Di dalam rumah pohon akhirnya Cole berhasil ditangkap. Akan tetapi, karena lantai rumah pohon itu sudah lapuk, membuat teman B terjatuh dan lehernya terkait oleh seutas tali. Teman B pun tergantung pada rumah pohon tersebut dan akhirnya meninggal. Sebelum bisa bernafas lega, Cole pun sudah disambut oleh B yang menembakinya. Lalu Cole pun berlari menuju rumah Melanie yang tepat berada di depan rumahnya. B pun mengejar dan langsung masuk ke rumah Melanie. Cole pun menyuruh Melanie untuk bersembunyi di dalam kamar mandi. Di sana, Cole pun curi-curi kesempatan untuk bisa mencium Melanie.
Setelah itu Cole pun keluar dan menuju kembali ke rumahnya. Di dalam rumah Cole bertemu dengan Bee, lalu mereka pun mengobrol. Intinya semua orang sudah terbunuh. Bee pun akan meninggalkan kota tersebut. Namun sebelumnya, dia berencana untuk membunuh Cole terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Cole pun mengancam akan membakar buku pesugihan milik Bee jika Bee membunuh dia. Karena ketakutan bukunya akan dibakar oleh Cole, Bee pun mencoba merayu Cole. Tetapi Cole tetap saja membakarnya. Lalu dia pergi menggunakan mobil milik ayah Melanie. Lalu Cole pun mengemudikannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia pun dengan sengaja menabrakkan mobil ke rumahnya, dan mobil itu pun terbalik. Lalu mendarat tepat di atas tubuh Bee. Bee pun meninggal dan film pun selesai.